Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rangkuman dari buku dari kami, yaitu yang berjudul Profesi Keguruan. Di sini perkenalkan, nama saya Dea Ananda Mantika sebagai moderator dan sebagai pemateri pada bab 1, 2, dan 3. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aura Vanessa sebagai pemateri bab ke-4, 5, 6. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hafidah sebagai pemateri ke-7 dan 8. Langsung saja kita memasuki penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 1 yaitu konsep profesi keguruan. Pengertian dan syarat-syarat profesi. Profesi merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat atau tidak berganti-ganti pekerjaan. Syarat-syarat profesi: yang pertama, jabatan melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeletuti sebuah batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, batang yang memerlukan persiapan profesional yang lama atau dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belakang. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan standar sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin dengan erat. Kode etik profesi keguruan. Adapun kode etik yang disampaikan, kode etik guru di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan belajar mengajar. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Organisasi profesional keguruan. Seperti yang telah disebutkan dalam satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah yang untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruh profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru-guru di negara kita, wadah ini telah ada, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia yang disebut dengan PGRI. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu bab 2, sikap profesional keguruan. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Sarana sikap profesional. Adapun beberapa terhadap sarana profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Yang keempat, sikap terhadap anak didik. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin.
Yang ketujuh, sikap terhadap pekerjaan. Pengembangan sikap profesional. Pengembangan sikap selama pendidikan penjabatan. Dalam pendidikan penjabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Yang kedua, pengembangan sikap selama masa jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Langsung saja memasuki materi bab ketiga, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan atau suatu proses membantu individu. Bantuan yang diberikan itu dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat mengarah ke lebih baik. Konseling diartikan sebagai penyuluhan. Istilah penyuluhan dalam kegiatan bimbingan menurut beberapa ahli kurang tepat. Menurut mereka, yang lebih tepat adalah konseling karena kegiatan konseling ini sifatnya lebih khusus, tidak sama dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan lainnya. Peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah. Bila tujuan pendidikan pada akhirnya adalah pembentukan manusia utuh, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai tujuannya mereka. Tujuan bimbingan di sekolah. Yang pertama, mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Yang kedua, mengatasi terjadinya kebiasaan yang tidak baik. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani. Yang keempat, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi. Yang kelima, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka tamat. Yang terakhir, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional di sekolah. Peranan bimbingan dan konseling dalam pembelajaran siswa. Siswa yang mengalami kesulitan belajar, kadang-kadang ada yang mengerti bahwa dia mempunyai masalah, tetapi ada juga guru yang tidak mengerti bahwa siswa tersebut mempunyai masalah. Di sini guru harus bisa meneliti apa permasalahan dalam kesulitan belajar pada siswa. Landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan selalu memperhatikan perkembangan siswa sebagai individu yang mandiri dan mempunyai potensi untuk berkembang. Yang kedua, bimbingan berkisar pada dunia subjektif masing-masing individu. Yang ketiga, kegiatan bimbingan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pembimbing dengan dibimbing. Yang keempat, bimbingan berlandasan pengakuan akan martabat dan keluhuran individu yang dibimbing sebagai manusia yang mempunyai hak asasi. Yang kelima, bimbingan adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah. Yang keenam, pelayanan ditunjukkan kepada semua siswa. Yang ketujuh, bimbingan merupakan suatu proses, yaitu berlangsung terus-menerus, berkesinambungan, berurutan, dan mengikuti tahap-tahap perkembangan anak. Prinsip-prinsip operasional bimbingan di sekolah. Prinsip operasional bimbingan dan konseling di sekolah terbagi menjadi 4, yaitu prinsip-prinsip umum. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan individu yang dibimbing. Yang ketiga, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang keempat, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling terbagi menjadi 9, yaitu asas kerahasiaan, 2. asas keterbukaan, 3. asas kesukarelaan, 4. asas kekinian, 5. asas kegiatan, 6. asas kedinamisan, 7. asas keterpaduan, 8. asas kenormatian, 9. asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Orientasi layanan bimbingan dan konseling. Orientasi layanan bimbingan konseling terdapat 3 orientasi, yaitu orientasi individual, orientasi perkembangan, dan orientasi masalah. Kode etik bimbingan dan konseling.
Yang pertama, pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan penyuluhan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, membimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan membatasi diri pada keahlian atau wewenangnya. Yang ketiga, pekerjaan pembimbing langsung berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Aura Vanessa pada bab 4, 5, dan 6. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi bab keempat, yaitu program bimbingan di sekolah dan peranan guru dalam pelaksanaannya. Program bimbingan di sekolah ada 4. Yang pertama, tahap persiapan langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan dan kemampuan sekolah serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Yang kedua, pertemuan-pertemuan permulaan dengan cara konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Yang ketiga, pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Yang keempat, pembentukan panitia penyelenggaraan program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Peranan guru dalam pelaksanaannya. Yang pertama, tugas guru dalam pelayanan bimbingan di kelas. Yang kedua, tugas guru dalam operasional bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas bimbingan itu antara lain: yang pertama, memberikan pengajaran perbaikan, memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa, melakukan kunjungan rumah, dan menyelenggarakan kelompok belajar. Kerjasama guru dengan konselor dalam layanan bimbingan. Dalam hal ini, Rohman Natawijaja dan Moh Surya tahun 1985 mengutip pendapat Miller yang mengatakan bahwa proses belajar menjadi sangat efektif apabila bahan yang dipelajari dikaitkan langsung dengan tujuan-tujuan pribadi siswa. Ini berarti guru dituntut untuk memahami harapan-harapan dan kesulitan-kesulitan siswa. Selanjutnya, guru dapat menciptakan suasana belajar atau iklim kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Yang kedua, guru yang memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar dan mengganggu kelancaran kegiatan kelas. Yang terakhir, guru dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan siswa secara lebih nyata. Bab selanjutnya yaitu bab kelima, administrasi pendidikan dalam pendidikan. Pengertian dan konsep administrasi pendidikan ada aspek dari administrasi pendidikan dan pendidikan ada 8. Yang pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Yang keempat, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Yang kelima, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Yang keenam, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Dan yang terakhir, administrasi seringkali dapat diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dalam segala aspek, serta menyiapkan laporan. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan adalah sebagai kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan menengah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur atau siklus, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
penerapan dan penelitian seperti telah disinggung secara garis besar pada bagian terdahulu. Lingkup bidang garapan administrasi menengah. Untuk memahami apa yang telah diuraikan secara lebih baik, secara ringkas perlu ditegaskan hal berikut. Yang pertama, administrasi pendidikan menengah merupakan bentuk kerjasama personil pendidikan menengah untuk mencapai tujuan pendidikan menengah. Yang kedua, administrasi pendidikan menengah merupakan suatu proses yang merupakan daur atau siklus penyelenggaraan pendidikan menengah. Yang ketiga, administrasi pendidikan menengah merupakan usaha untuk melakukan manajemen sistem pendidikan menengah. Dan yang keempat, administrasi pendidikan menengah merupakan kegiatan memimpin, mengambil keputusan, serta dalam organisasi sekolah sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidikan menengah itu. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6, peranan guru dalam administrasi sekolah menengah. Penyusunan kurikulum dan kelengkapan pedoman yang terdiri atas ketentuan-ketentuan pokok, garis-garis besar program pengajaran, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, pedoman-pedoman teknis pelaksanaan kurikulum lainnya antara lain pedoman penyusunan dan kalender pendidikan, pedoman penyusunan program pengajaran, pedoman penyusunan satuan acara pengajaran, pembagian tugas guru, dan penyusunan jadwal pelajaran. Pengembangan kurikulum. Guru perlu mengetahui aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembahasan materi kurikulum. Yang kedua, penambahan mata pembelajaran sesuai dengan lingkungan sekolah. Yang terakhir, penjabaran dan penambahan bahan kajian mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, penyusunan dan pengembangan suatu satuan pengajaran. Yang kedua, prosedur penyusunan satuan pengajaran. Yang ketiga, pengembangan satuan pengajaran. Yang keempat, penggunaan satuan pengajaran buku buatan guru sendiri. Yang kelima, pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keenam, pengaturan ruang belajar. Yang ketujuh, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang terakhir, evaluasi hasil belajar dan program pengajaran. Administrasi kesiswaan. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah menengah. Administrasi kesiswaan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga yang akan menyampaikan bab 7 dan bab 8. Dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan materi dari bab 7 yaitu sistem dan struktur organisasi sekolah. Yang pertama, unsur-unsur dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, Menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembantu Presiden dalam mengelola sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Sekretariat Jenderal. Tugas pokok Sekretariat Jenderal diatur dalam Keputusan Menteri P dan K nomor 0172/1983. Sekretariat Jenderal merupakan satuan pembantu pimpinan dan dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. Yang ketiga, Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal merupakan satuan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyelenggaraan administrasi pendidikan khusus di bidang pendidikan dasar dan menengah yaitu pendidikan pada jalur sekolah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Yang kelima, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang keenam, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga adalah satuan pelaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Yang ketujuh, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan pelaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Yang kedelapan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kesembilan, pusat-pusat di bidang khusus. Pusat-pusat merupakan pelaksana tugas di bidang khusus yang sesuai dengan nama sebutannya. Pusat-pusat ini berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ke-10, struktur organisasi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan, tugas pokok instansi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK. Mutu unjuk kerja profesional yang sempurna harus dikembangkan secara terus-menerus. Menurut Teraka Joni 1991, tujuan pendidikan prajabatan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguasa bahan ajaran. Yang kedua, penguasaan teori dan keterampilan keguruan. Yang ketiga, pemilikan kemampuan memperagakan unjuk kerja. Yang keempat, pemilik sikap, nilai, dan kepribadian. Yang kelima, pemilikan kemampuan melaksanakan tugas profesional lain dan tugas administratif rutin. Bab selanjutnya yaitu bab 8, supervisi pendidikan. Pengertian supervisi. Sebelum supervisi dibahas secara lebih rinci, terlebih dahulu perlu diterangkan beberapa istilah yang dijumpai di dalam praktek, yang isinya kegiatannya mirip dengan supervisi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah inspeksi, penilaian, pengawasan, monitoring, dan penilaian atau evaluasi. Yang kedua, fungsi supervisi. Yang pertama, supervisi sebagai rangsangan terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran. Yang kedua, supervisi berfungsi sebagai proses pemecahan masalah pengajaran. Yang ketiga, supervisi berfungsi sebagai meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang ketiga, peran supervisi. Yang pertama, supervisi traktif, artinya supervisi yang hanya berusaha melakukan perubahan kecil karena menjaga kontinuitas. Yang kedua, supervisi dinamik, yaitu supervisi yang diarahkan untuk mengubah secara lebih intensif praktek-praktek pengajaran tertentu. Pelaksanaan supervisi. Yang pertama, kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila. Yang kedua, pemecahan masalah supervisi harus dilandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. Yang ketiga, keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, supervisi harus dapat menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. Yang kelima, supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang favorabel untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Teknik supervisi. Mempelajari berbagai pendekatan dalam supervisi memungkinkan guru untuk mempunyai wawasan yang lebih luas tentang kegiatan supervisi. Dengan demikian, pada gilirannya nanti guru dapat berperan serta dalam melakukan pilihan tentang cara bagaimana supervisi itu akan membantunya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Di sini kita dapat simpulkan bahwa menjadi seorang guru yaitu harus memenuhi kode etik yang ada di Indonesia. Dan untuk menjadi guru yang profesional, kita harus memenuhi dan mentaati kode etik yang ada di Indonesia sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga kita dapat bisa diterima oleh masyarakat dan bisa ditiru oleh siswa-siswa kita. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami ambil ya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.